Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Taruna Utama, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55. Nama Nuril Ayandaya, STB 4349, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada kali ini akan membahas materi mengenai pengembalian kerugian negara non-peradilan. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Tuntutan ganti kerugian merupakan suatu proses tuntutan yang dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara atau daerah. Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Sejalan dengan definisi yang telah disampaikan tadi, pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula sehingga digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara. Pengenaan tuntutan ganti kerugian terdapat dua hal yang prinsipil dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pihak yang menjatuhkan sanksi berupa ganti kerugian dan pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian. Ada 6 hal yang akan dibahas dalam materi mengenai pengembalian kerugian keuangan negara non-peradilan ini. Yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua adalah tuntutan ganti kerugian kepada pejabat negara, yang ketiga adalah tuntutan ganti kerugian kepada bendahara, yang keempat ada tuntutan ganti kerugian kepada pegawai negeri bukan bendahara, yang kelima ada tuntutan ganti kerugian kepada pejabat lain, dan yang terakhir adalah pembebasan tuntutan ganti kerugian keuangan negara. Baik, adapun dasar hukum yang melatar belakangi dari materi ini ada 4. Yang pertama ada Undang-Undang Keuangan Negara di pasal 35, yang kedua ada Undang-Undang Perbendaharaan Negara di pasal 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, dan 67, yang ketiga ada Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di pasal 22 dan 23, dan yang terakhir Undang-Undang Badan Pemeriksaan Keuangan di pasal 10. Dasar hukum bagi pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara. Dasar hukum tersebut meletakkan peluang kerugian keuangan negara diselesaikan tanpa melibatkan peradilan. Perbuatan melanggar hukum keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang berupaya mengembalikan kerugian negara di luar peradilan. Tentunya tuntutan ganti kerugian ini bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang timbul dari pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, pembahasan mengenai tuntutan ganti kerugian kepada pejabat negara. Pejabat negara pada hakikatnya adalah menteri atau pimpinan lembaga. Dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa menteri atau pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Tuntutan ganti kerugian yang dibebankan kepada pejabat negara merupakan perwujudan tanggung jawab keuangan negara yang dikelolanya selama kurun waktu 1 tahun anggaran. Merujuk pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Tuntutan ganti kerugian kepada bendahara. Pengertian mengenai bendahara terdapat dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Namun dalam hal ini bendahara hanya tertuju pada bendahara yang berada di Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara. Jika bendahara dalam pengelolaan keuangan negara melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan langsung menimbulkan kerugian negara, maka wajib untuk mengganti kerugian keuangan negara.
Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, kerugian itu tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Di samping itu, kerugian negara harus dilaporkan juga kepada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui adanya kerugian negara. Tujuan dari pemberitahuan tersebut untuk mencocokkan laporan pertanggungjawaban bendahara yang disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan. Apabila memang terjadi ketidaksesuaian pemberitahuan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara tersebut, berarti memang terbukti melanggar hukum keuangan negara atau lalai dengan kewajiban yang ditentukan. Kemudian bentuk teguran yang dilakukan BPK kepada bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak adalah diterbitkannya surat keputusan pembebasan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Setelah diketahui ada kekurangan kas atau barang dalam persediaan yang merugikan negara, BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Ketika dipandang memang surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara tidak sesuai dengan kenyataannya, oleh karenanya bendahara berhak mengajukan keberatan atau pembelaan diri. Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 4 hari kerja setelah diterima surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Jika bendahara tidak mengajukan keberatan atau tertolak keberatan yang telah diajukannya, BPK berwenang menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara kepada bendahara. Bendahara yang menerima surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara wajib melakukan penyelesaian ganti kerugian yang dialami oleh negara berdasarkan tata cara penyelesaian. Tata cara penggantian kerugian negara diberlakukan pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Selanjutnya mengenai pembahasan tentang tuntutan ganti kerugian kepada pegawai negeri bukan bendahara. Pengelolaan keuangan negara tidak selalu melibatkan bendahara. Terkadang dilakukan oleh seseorang pegawai negeri namun tidak berstatus sebagai bendahara. Pegawai negeri bukan bendahara yang terbukti melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan untuk membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak. Surat keterangan itu berisikan pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia menggantikannya. Bentuk teguran kepada pegawai negeri bukan bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak adalah menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Kewajiban mengganti kerugian negara merupakan perwujudan dari tanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penggunaan pegawai negeri bukan bendahara. Selanjutnya pembahasan mengenai tuntutan ganti kerugian kepada pejabat lain. Keberadaan pejabat lain diatur pada pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sebagai contoh seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, staf Komisi Pemberantasan Korupsi, staf Mahkamah Agung, staf Komisi Yudisial, staf Komisi Ombudsman, staf Komisi Pemilihan Umum, dan staf Komisi Mahkamah Konstitusi. Ketika pejabat lain tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara pada saat melakukan pengelolaan keuangan negara, maka wajib mengganti kerugian keuangan negara tersebut. Ketika ada kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat lain, kerugian keuangan negara tersebut tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Oleh karena itu, kerugian negara wajib dilaporkan oleh pimpinan lembaga negara karena merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya.
Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah kerugian negara itu diketahui. Tujuan pemberitahuan kepada BPK ini agar dilakukan pemantauan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan sehingga penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Pejabat lain yang terbukti melakukan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat keterangan tanggung jawab mutlak, di mana surat keterangan ini berisikan pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia menggantikannya. Ketika pejabat lain tersebut tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak, pimpinan lembaga berwenang menegur pejabat lain tersebut yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pembahasan terakhir mengenai pembebasan tuntutan ganti kerugian keuangan negara. Pejabat negara, bendaharawan, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain dapat dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian keuangan negara apabila persyaratan terpenuhi. Adapun persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, hak negara dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian keuangan negara tersebut tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Yang kedua, hak negara dinyatakan kadaluarsa apabila dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan. Yang ketiga, hak negara dinyatakan hapus ketika tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian keuangan negara kepada pengampu bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain dalam jangka waktu 3 tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan tersebut. Penyelenggara negara yang melakukan kealpaan atau kelalaian seyogyanya memang dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana yang seimbang dengan perbuatan tidak melakukan tuntutan ganti kerugian keuangan negara. Pengenaan sanksi tersebut merupakan bentuk dan rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum keuangan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada perkataan selama saya menjelaskan materi mengenai pengembalian kerugian keuangan negara non-peradilan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.